Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik GSJ Fajar Baru, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, namaku Cikara, salam kenal ya semuanya. Bagaimana adik-adik kabarnya? Apakah baik-baik saja di rumah? Mungkin sebagian dari adik-adik semua sudah mulai tahun ajaran baru ya. Dan tahun ajaran baru kali ini pasti berbeda daripada tahun ajaran yang lalu-lalu, karena kita belajarnya di rumah. Tapi adik-adik semuanya, walaupun begitu, kita mau tetap bersyukur ya kepada Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai dan menuntun adik-adik semuanya. Nah adik-adik, apakah kalian selalu ingat untuk selalu berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan? Adik-adik semua, Cici hari ini mau ingatkan kembali ya, bahwa kalian harus tetap bersekutu di dalam doa, membaca firman Tuhan, dan terutama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingat selalu ya adik-adik, bahwa semuanya itu indah pada waktunya Tuhan. Jadi percaya saja, apapun yang terjadi, itu semua ada dalam lindungan Tuhan. Dan adik-adik semua, rencana kita itu belum tentu loh rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan yang kita telah buat. Jadi, kita harus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Adik-adik semua, sampai jumpa kembali ya di lain waktu. See you. Tuhan Yesus memberkati. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nama saya Billy, saya suka bermain bola dan cita-cita saya adalah menjadi pemain sepak bola. Dan saya adalah hero of God. Teman-teman, nama saya Dylan. Saya paling suka olahraga. Cita-cita saya dokter. Dan saya adalah hero of God. Nama saya Amadeus Marcelo Edgar. Saya kelas 6B. Saya umur 11 tahun. Hobi saya menggambar. Terima kasih. Saya Ansel, kelas 4C. Umur saya 9. Hobi saya menggambar. Terima kasih. Nama saya Sally. Saya kelas 2E. Hobi saya membacakan puisi. Umur saya 7 tahun. Karena saya sudah ulang tahun. Terima kasih. Kelas. Saya Putri. Saya suka banget sama TikTok. Saya cita-citanya mau jadi dokter. Saya adalah hero of God. Dadah. Teman-teman, saya Kenny. Saya paling suka berenang. Cita-cita saya jadi dokter. Saya adalah hero of God. Teman-teman, saya Kenny. Saya paling suka renang. Cita-cita saya jadi dokter. Saya adalah hero of God. Hai teman-teman, nama saya Evelyn. Saya paling suka menyanyi. Cita-cita saya jadi
dokter. Dan saya adalah hero of God. Teman-teman, nama saya Leo. Saya paling suka belajar dan cita-cita saya jadi polisi dan saya adalah hero of God. Nama saya Vanessa Arasheli dan saya paling suka main. Saya cita-citanya mau jadi dokter gigi. Dan saya hero of God. Shalom teman-teman. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa sambil doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh ada Tuhan ibadah sekolah minggu Bapak. Tuhan kami berkati Tuhan sekolah minggu ini Tuhan dari awal ke tengah dan sampai akhirnya Tuhan biar setiap pujian dan kenaikan Tuhan hanya dimuliakan hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita harapkan memuji Tuhan.
dengan online, tidak bisa ketemu tatap muka. Yuk, kita mulai cerita. Duduk yang manis, tidak lagi makan, tidak lagi berbaring-baring tidur. Kita ibadah walaupun hanya di rumah, tapi tetap dengan kondisi yang tertib. Oke? Yuk, kita mulai cerita. Kamu cerita. Ada satu keluarga mempunyai 2 anak-anak. Ada ayahnya dan ada si sulung dan si bungsu. Kalau sulung itu biasanya si kakak kan, kalau yang bungsu berarti adiknya. Oke? Keluarga ini cukup punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, sehingga pada suatu hari si bungsu berpikir untuk meminta bagian dia, harta dia pada ayahnya. Dia berpikir harta ayahnya itu banyak, jadi kalau hanya dibagi berdua pasti cukup. Dia dapat bagian yang banyak. Dia datang pada ayahnya, "Ayah, aku minta bagian untukku. Harta ayah itu kan untuk aku dan kakak. Aku minta bagian aku." Karena ayahnya baik, ayahnya mengasihi anaknya, ayahnya memberikan bagian si bungsu. Uangnya banyak sekali. Bukan hanya uang yang orang tuanya kasih, tapi surat-surat berharganya, apa yang orang tuanya punya, pokoknya dibagi 2. Dan itu diterima si bungsu dengan senang hati. Wah, bayangkan kalau tiba-tiba kalian dikasih uang yang banyak sama orang tua, pasti kondisinya nggak mungkin kan dalam kondisi yang cemberut, tapi dalam kondisi yang happy, super senyum. Nah, itulah yang dirasakan, yang dialami sama si bungsu. Uangnya banyak, semuanya melimpah, apapun yang dia inginkan dia pasti sanggup memberi karena dia mempunyai persediaan uang yang cukup pemberian ayahnya. Tapi dia berpikir lagi, kalau di rumah ayahnya nggak seru, nggak asik, nggak petualangannya nggak seru, nggak asik. Akhirnya dia berpikir mau pergi keluar kota. Akhirnya dia izin sama ayahnya untuk keluar kota. Oke, dikasih izin lagi sama ayahnya karena ayahnya mengasihi dia. Ayahnya mengizinkan dia bukan karena dia tidak mengasihi, tetapi karena dia mengasihi si bungsu. Jadi di rumah itu tinggal berapa orang? Iya, 2. Jadi tinggal si ayah dan si kakak sulung. Si kakak sulung tetap dengan kehidupan sebelum adiknya pergi. Mereka tetap hidup berdua. Adik kakak sulungnya tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, dan dia membantu ayahnya di ladang, di sawah, menjaga ternak. Itu yang pekerjaan yang si sulung lakukan. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan si bungsu dengan semua uangnya, dengan semua yang dia punya? Betul, dia menghambur-hamburkannya. Dia ingin apa? Dia beli. Dia ingin yang dia pikirkan menarik, yang dia pikirkan bagus, dia beli. Bukan hanya itu, karena dia berperantau ke luar kota di daerah yang nggak punya teman, dia ajak semua orang yang dia kenal untuk ditraktir. Maka temannya banyak, karena temannya berpikir kalau dia uangnya banyak maka dia akan bisa sanggup mentraktir, mengajak makan, memberikan apa yang dibutuhkan teman-temannya. Tapi bukankah kalau uang yang ada itu kalau dipakai setiap hari akan habis? Apalagi si bungsu itu nggak punya pekerjaan untuk menambah uangnya. Dia kerjanya hanya menghabiskan uang, menghamburkan uang. Dia kerjanya hanya memberi apa yang dia suka tanpa bekerja. Sehingga lama-kelamaan uang yang dia dapat dari orang tuanya, dari ayahnya, habis. Hingga ketika dia lihat lagi, dia cari-cari lagi di kantongnya, di sakunya, di dompetnya, uangnya sudah tidak ada.
karena dia sudah tidak punya uang lagi, karena tidak punya cukup uang lagi, satu persatu temannya meninggalkan dia, satu persatu temannya menjauh, satu persatu temannya tidak mengenal dia lagi. Jadi dia uang habis, teman tak ada, dan tidak satupun orang yang mau menolong si musuh. Sampai-sampai dia tidak punya uang sedikit pun untuk makan. Bayangkan, dari yang uangnya berasalnya dari tadinya banyak, sampai tidak punya uang sama sekali, sampai buat beli makan pun tak ada. Karena kondisinya udah terpaksa, dia akhirnya berusaha mencari pekerjaan untuk mendapatkan makan. Tapi tidak ada juga orang yang mau memberi dia pekerjaan. Sampai-sampai dia cari, dapatlah pekerjaan dia menjaga ternak babi. Karena dia lapar, nggak punya uang dan belum digaji, dan nggak bisa beli makan, hanya ada makanan ternak itu yang ada. Akhirnya mau tak mau dia makan makanan ternak yang dia jaga. Sambil makan dia berpikir, di tempat bapakku, di tempat ayahku saja pekerja-pekerjanya tidak makan makanan ternak, tidak makan makanan sisa-sisa ternak. Akhirnya dia berpikir, baiklah, saya pulang saja ke rumah orang tua saya, ke rumah papa saya, walaupun mungkin orang tua saya tidak memaafkan saya karena saya sudah menghamburkan duit banyaknya yang dia kasih. Minimal saya bisa jadi pekerjaannya dia, orang upahannya dia, tapi tidak makan makanan ternak babi. Akhirnya setelah dia berpikir seperti itu, pulanglah dia dari jauh. Dia bingung, kira-kira papa marah nggak ya? Kira-kira papa marah nggak ya? Kira-kira papa akan terima saya nggak ya? Walaupun bukan lagi sebagai anak, tapi sebagai pekerja. Dia jalan pelan-pelan sambil menuju arah rumahnya. Di jalan dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia pergi dengan baju yang bagus, dia pulang dengan baju yang sudah kotor, bau, compang-camping juga karena baju bagusnya pun ditukar untuk beli makan. Tapi dugaan dia ternyata salah. Ayahnya tetap mengasihi dia, dia menyayangi dia dari jauh. Kalau dia jalannya kan pelan-pelan tuh karena takut-takut. Kalian merasa bersalah nggak kalau lagi melakukan kesalahan sama orang tua? Pasti ada perasaan takut nggak? Nah seperti itu perasaannya si anak musuh. Tapi ayahnya yang lagi duduk, ayahnya yang lagi lihat-lihat jalanan dari jauh. Dia kenali anak musuhnya, walaupun anak musuhnya itu udah jelek, udah compang-camping, udah bau apek, tapi dia tetap mengenali. Akhirnya si papanya itu yang berusaha mengambil anaknya. Bukan hanya itu, bukan hanya dia memaafkan anaknya, tapi juga dia mengadakan pesta yang besar buat menyambut kedatangan si musuh. Ayo, pernah nggak ada yang iri hati? Kalau kalian pernah nggak kalau si adik di rumah tuh yang punya adik diperlakuin mama lebih disayang mama, disayang papa, ada rasa iri nggak? Kok si kakak dikasih ya? Kok si adik dikasih ya? Kok dia kan sudah nakal, dia kan sudah berbuat yang nggak baik, kenapa dikasih? Pernah nggak punya perasaan seperti itu? Nah, kalau pernah, si sulung pun merasakan hal yang sama. Si sulung pun merasakan dia marah, dia udah datang, udah minta uang banyak sama papa, ngabisin uang banyak. Datang-datang, papa ngadakan pesta buat menyambut kepulangannya dia, kedatangan si musuh. Tapi satu hal yang pasti, papa, orang tua yang mempunyai dua anak ini tetap menyayangi anaknya, tetap menyayangi si musuh sekalipun dia telah melakukan segala kesalahannya. Oke,
begitu selalu bersedia memaafkan asalkan kalian datang minta maaf. Terlebih lagi, betul, Tuhan Yesus akan selalu punya maafnya, selalu punya memaafkan setiap anak-anak yang mau datang sama Tuhan. Jadi senakal apapun kalian, jangan pernah merasa aku sudah jadi anak nakal, aku sudah berbuat salah. Tuhan Yesus tidak memaafkan, tidak akan pernah Tuhan Yesus tidak memaafkan. Oke. Jadi jadilah anak yang baik. Kalaupun kalian melakukan kesalahan, ingatlah Tuhan Yesus akan selalu mengampuni kalian dan jangan pernah ragu untuk meminta maaf. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Sekarang coba kalian tutup mata sebentar. Apa yang telah kalian kenakan, apa yang telah kalian lakukan? Sudahkah kalian meminta maaf sama orang tua? Adakah kenakalan yang kalian sembunyikan, yang kalian takut akui sama orang tua? Sekarang akuilah, percayalah orang tua kalian pasti mau mengampuni. Oke, tadi kan udah dikasih judul tuh cerita. Sekarang mau dikasih judul, tapi jadi pertanyaan 10 poin untuk satu pertanyaan ya. Apa judul cerita di atas? 1, 10 poin. 2, 20 poin untuk anak yang bisa menceritakan perumpamaan itu. Perumpamaannya ada di mana, Kak? Ada di Alkitab. Cari dan temukan. Terus kalian ceritakan kembali. WA ya. Ditunggu loh. Misalnya ada orang tua cerita dengan bahasa kalian sendiri. Kalau Glory pakai bahasa Glory. Kalau Excel pakai bahasa Excel. Kalau Nafiri pakai bahasa yang Nafiri. Oke? Ya, kalau untuk kelas besar tulis juga perumpamaan itu adanya di ayat di mana tuh? Di Matius kah? Di Lukas kah? Atau di mana? Oke? Jangan lupa ya. Ditunggu, terus jangan lupa absen. Oke? Terus kalian catat, kalau kalian absen dapat berapa poin, kalian bisa jawab. Nanti dikasih tahu berapa poin. Jangan lupa tugasnya pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you. Di Roma 3 ayat 23 bunyinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan
kemuliaan Allah. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selamat sore anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kalian pasti sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Dan terima kasih buat anak-anak yang manis-manis yang sudah ikut mengisi acara ini. Bahkan yang belum, pasti minggu depan atau minggu-minggu ke depannya ada kesempatan untuk kalian. Buka terus hatimu di hadapan Tuhan, miliki rasa takut kepada Tuhan, hormati kedua orang tua kalian. Nah, sekarang kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan akan terus membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, menghormati kedua orang tua kami, dan sayang kepada keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus akan memberikan kepada kami hati yang memuji Tuhan, hati yang suka menyanyi, dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, dan dimanapun kami berada, nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara ini. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga menyertai kalian. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus memberkati kalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Melalui pimpinan Roh Allah, kalian anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Mari bergabung bersama kami dalam Kids Service setiap Minggu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.